Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengidolakan Anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, saya rasa tiap orang memang punya idola, entah itu bintang film, entah itu tokoh pimpinan dan sebagainya, atau tokoh-tokoh Alkitab bahkan. Tetapi kalau anak dijadikan idola ini maksudnya bagaimana, Bapak? Saya berikan definisinya seperti ini, Pak Gunawan. Mengidolakan anak berarti memuja-muji kelebihan anak tanpa batas dan gagal mengakui kelemahan anak. Jadi saya memang mau memunculkan dua aspek ini. Ada hal-hal tentang anak yang kita sukai, anggap sajalah itu kelebihannya. Ada hal-hal tentang anak yang kita harus akui, itulah keterbatasannya atau kekurangannya. Nah, mengidolakan anak berarti hanya memfokuskan pada satu aspek, yaitu aspek kelebihan atau hal-hal yang kita sukai itu. Dan kita terus memberikan komentar positif, memuji-muji dia, mengagum-ngagumi dia, tanpa batas. Sedangkan kelemahannya itu tidak kita kotak-katik sama sekali, kita nggak mau melihatnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan mengidolakan anak. Tapi itu kan salah satu wujud dari rasa kasih orang tua terhadap anaknya ini, Pak. Seringkali memang muncul dari rasa kasih yang besar. Baik itu karena misalkan ya, tidak punya anak untuk waktu yang lama, kemudian Tuhan anugerahkan anak, wah begitu sayangnya. Atau si orang tua mempunyai masa lalu yang kurang baik, diperlakukan buruk oleh orang tuanya sendiri. Sehingga dia berjanji, kalau saya punya anak kelak, saya tidak akan mengulangi perbuatan orang tua saya. Jadi, yang baik, yang positif, terus-menerus yang dilimpahkan kepada si anak. Itu biasanya dalam hal apa, Pak? Apa dalam hal wajah, atau dalam hal keterampilan, atau kepandaian, atau apa biasanya? Macam-macam, bisa memang bersifat fisik ya. Kalau misalkan kita sangat senang dengan anak ini, kok anak ini bisa begitu tampan, lucu, cantik, dan sebagainya. Atau mempunyai keterampilan tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ada anak-anak yang pada usia misalkan 3 tahun sudah bisa membaca. Wah ilah, itu kita puji-puji terus, ini anak pandai luar biasa. Ada anak-anak yang memang bisa mengertiin orang tua pada masa yang masih kecil ya, tapi bisa benar-benar ngomong dengan begitu dewasanya, sehingga akhirnya kita puja-puji dia juga. Kadang-kadang ini muncul dalam keluarga yang bermasalah, Pak Gunawan, yaitu hubungan suami istri buruk, sehingga si orang tua yang sedih ini ya, yang menderita ini tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Nah, dia limpahkan itu pada si anak. Dia ingin anaknya lah yang memberikan dia kasih sayang. Nah, kalau menyoroti kelemahan atau kekurangan si anak, kan konflik yang muncul. Jadi ya terus yang dilimpahkan kepada si anak adalah kasih sayang, puji-pujian. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya mencerminkan kecenderungan macam apa, Bapak? Begini, saya kira orang tua yang mengidolakan anak ya, mencerminkan adanya kebutuhan dalam diri dia yang tak terpenuhi, Pak Gunawan. Pada dasarnya itu. Jadi ketidakpenuhan kebutuhan itulah yang akhirnya muncul dalam bentuk sepertinya berlebihan dalam memuja-muja anak. Sedangkan orang tua yang stabil, yang mantap, yang tahu ya batasnya dan sebagainya, cenderung tidak mengidolakan anak. Ya, jadi ini enggak berarti ya enggak boleh sama sekali memuji anak dan sebagainya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ya karena kalau kita punya kebutuhan sudah terpenuhi dengan baik, ya kita tidak terlalu butuh ya memuji-muji anak sehingga anak itu memberikan respons yang kita inginkan tadi.
Ya biasanya kalau ibu-ibu terlibat dalam membicarakan anak-anaknya itu yang sering kali saya dengar itu masing-masing menonjolkan kehebatan anaknya ini Pak Pol. Kalau di depan anak ya jangan, kalau misalnya di depan orang lain tidak ketahuan sama sekali mungkin nggak apa-apa ya. Tapi intinya gini, ada beberapa perilaku yang mungkin bisa kita waspadai Pak Gunawan. Yang tadi itu Pak Gunawan katakan betul ya, yaitu orang yang mengidolakan anak cenderung hanya membicarakan keberhasilannya. Dia sulit membicarakan yang lain ya. Jadi di depan anak maupun di depan orang lain hanya membicarakan kehebatan anaknya itu. Iya. Apa sebenarnya yang dibicarakan itu terutama Pak Pol? Biasanya hanyalah memperhatikan ya pada hal-hal tertentu, kualitas-kualitas tertentu pada si anak itu. Dan si orang tua ini akan terus memperlihatkan kekagumannya tanpa henti pada hal-hal tertentu itu. Misalkan ya tadi yang saya sebut ya, misalnya kok orang anak ini lucu, ya bagus. Terus itu yang dibicarakan, anak ini pandai, jadi juara kelas. Wah ini terus yang dibicarakan tanpa henti-hentinya. Iya. Nah kalau ada kecenderungan seperti itu Pak Pol, apakah orang tua yang mengidolakan anak ini terus tidak mendisiplin anaknya? Ada kecenderungan begitu Pak Gunawan. Jadi anak-anak ini akhirnya bebas melakukan apa yang dia inginkan. Karena orang tua itu mempunyai kecenderungan mengecilkan dan hampir tidak pernah menghukum anak atas kesalahannya. Jadi yang kesalahan itu ya akan diabaikan. Nah kadang-kadang orang tua itu kan dua orang. Yang satu mau menghukum, yang satu nggak mau menghukum. Nah ada orang tua yang berkata anak nggak perlu dihukum sama sekali, biarkan nanti dia akan belajar sendiri. Nah ada orang tua yang lebih berkata enggak, anak ini salah ya perlu dihukum. Nah ini orang tua bertengkar. Nah anak melihat orang tua kok berbeda pandang. Yang menjadi favorit dia sudah tentu adalah yang tidak menghukum dia. Gitu. Iya. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau orang tua mau objektif, kan setiap anak itu punya kelemahan atau kekurangannya itu Pak. Betul. Jadi salah satu ciri orang tua yang mengidolakan anak adalah mereka menolak mengakui keterbatasan anak. Jadi menolak mengakui bahwa anak memang nggak bisa dalam hal ini. Memang anak nggak mampu dalam hal ini. Nggak bisa itu. Dianggap anak itu bisa semuanya. Dan anak itu memang anak yang super. Nah ini adalah ciri-ciri atau perilaku-perilaku orang tua yang mengidolakan anaknya. Iya mungkin hampir sama kalau kita mengidolakan tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh idola kita Pak Pol. Seolah-olah memang kita tidak bisa mengakui kesalahan atau kekurangan mereka itu. Betul, dan kita hanya mau melihat yang bagus-bagus pada orang itu dan membicarakan yang bagus-bagus tentang orang tersebut. Iya, mungkin kalau terhadap orang luar yang kita tidak terlalu kenal atau tidak berhubungan langsung, dampaknya tidak seberapa Pak Pol. Tapi kalau ini terhadap anak kita sendiri, dampaknya bagaimana? Ada beberapa dampak. Yang pertama adalah ini. Mereka atau orang tua ini akan menggelembungkan penghargaan diri anak dan membuat si anak haus pujian. Jadi orang tua yang terlalu memuja-muji anak pada akhirnya akan menciptakan diri anak yang terlalu besar, terlalu membalon gitu. Nah, bahayanya adalah anak ini akan menuntut orang untuk juga memuja-muji dia. Sebab dia menganggap dia sehebat itu, seindah itu, sesempurna itu, dan selayaknya lah dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari orang lain. Jadi kalau orang nggak mengagumi dia tidak suka, dia akan meminta orang untuk mengaguminya, menjadi pusat perhatian, menjadi pusat dunia begitu. Nah, apakah itu tidak membuat anak ini jadi sulit bergaul gitu Pak? Kalau dia sudah sekolah dan sebagainya, kan tidak mungkin itu lingkungan yang lain memperlakukan seperti orang tuanya. Biasanya akan mempersulit dia dalam pergaulan dengan anak-anak lainnya. Maka ya saya kira puji Tuhan ada yang namanya sekolah ya. Sebab sekolah itu salah satu fungsinya adalah memang mengasah anak yang kelebihan-kelebihan ini.
Sehingga realitas yang akhirnya menyadarkan si anak bahwa dia tidaklah seindah atau sesempurna yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, biasanya anak ini sukar menerima perlakuan orang. Ya, dia sukar menerima dan juga kalau orang-orang itu mulai mengkritiknya, teman-temannya nggak suka dengan perbuatannya, dia akan tutup pintu. Dia akan berkata, oh, teman-teman ini nggak bisa menghargai dia. Teman-teman ini memang nggak bisa mempunyai pemikiran secemerlang pikirannya dan sebagainya. Jadi dalam pergaulan dia akan mengalami suatu kesukaran karena intinya tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima komentar yang negatif tentang dirinya. Sama sekali nggak bisa. Maunya dipuji aja gitu ya. Maunya dipuji dan kehendaknya itu selayaknya lah dipenuhi. Begitu. Ya, padahal itu adalah andil dari orang tuanya yang terlalu mengidolakan dia gitu Pak Paul. Betul, dan ini harus dibayar juga oleh si orang tua Pak Gunawan. Yaitu apa? Orang tua akan kesulitan akhirnya ya memerintahkan si anak melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki si anak. Jadi orang tua yang terlalu mengidolakan si anak pada akhirnya akan menuai hasilnya. Pada suatu hari kelak anak itu sudah mulai besar, misalkan si orang tua menyuruhnya melakukan sesuatu, si anak akan menolak. Tidak bisa si anak dengan mudah melakukan yang diminta oleh si orang tua. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Sudah pada usia agak besar, orang tua baru sadar, wah ilah. Kami dari dulu mengiyakan dia, memuja-muji dia. Sekarang sudah umur misalnya 14-15 tahun. Ini anak nggak mau belajar, kami nggak bisa menyuruh dia belajar. Ini anak nggak mau ke sekolah, kami nggak bisa menyuruhnya ke sekolah. Wah, ini memang menjadi masalah akhirnya. Iya. Gitu. Tetapi pengidolaan ini juga bisa datang dari masyarakat, Pak Paul. Artinya bukan datang dari rumah. Mungkin karena anak ini berprestasi dalam bidang seni suara atau seni lukis atau apapun lah. Nah, masyarakat itu mengidolakan dia. Walaupun orang tuanya mungkin tidak. Itu gimana Pak Paul? Bisa jadi kalau memang dia menjadi bintang sehingga diakui oleh masyarakat, ya dia terlalu banyak menerima pujian. Tapi akhirnya adalah kalau dia nggak sanggup menerima puji-pujian itu, dia akan menjadi anak yang tertekan sekali. Karena dia merasakan dia diharapkan mencapai standar setinggi itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu juga akan menimbulkan tekanan bagi dia. Maka kita tahu ada contoh-contoh di mana anak-anak yang terlalu dini menerima pengakuan, pujian-pujian dari masyarakat akan mengalami sedikit banyak gangguan pada masa pertumbuhannya. Karena dia kehilangan kesempatan menjadi diri dengan kelemahan-kelemahannya itu. Sebab seolah-olah masyarakat tidak mau menerima bahwa dia mempunyai kelemahan atau kekurangan. Jadi rupanya banyak segi negatifnya daripada segi positifnya Pak Paul. Kalau mengidolakan ya, terlalu hidup ini berpusat pada anak. Nah, ada orang tua yang seperti itu Pak Gunawan. Dan saya kok masih percaya bahwa orang tua sebetulnya nggak berniat buruk. Ya, tapi mungkin karena masa lampaunya yang kurang menerima perhatian. Jadi terlalu berlebihan memperhatikan anak. Bahkan kadang-kadang jadi dalam rumah tangga, pembicaraan orang tua itu nggak pernah lepas dari soal si anak. Saja dipuji-puji si anak. Seolah-olah kalau tanpa si anak, si suami istri tidak punya bahan pembicaraan sama sekali. Jadi benar-benar kehidupan rumah tangga itu bertumpuk pada si anak. Si anak benar-benar menjadi bintang dalam rumah tangga itu. Ini tidak sehat. Sebab seharusnya lah orang tua yang menjadi poros ya, yang memikul si anak. Dalam kondisi seperti ini seolah-olah orang tua memang sangat bergantung pada anak itu. Ya, jadi dia bukan cuma bintang, tapi mengatur kehidupan rumah tangga itu Pak. Seringkali itu yang terjadi akhirnya. Ini anak benar-benar menjadi raja. Ya, dan menterinya adalah orang tuanya. Orang tua mungkin masih berpikir, oh kami yang menjadi penguasa rumah tangga kami. Enggak, sebetulnya si anak inilah yang menjadi penguasa. Nah, sekali lagi saya tekankan, munculnya problem biasanya bukan waktu anak itu umur 5 tahun. Tapi waktu anak itu berusia 15 tahun.
Si orang tua menyuruh si anak melakukan sesuatu, si anak menolak dan orang tua nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang sering terjadi, orang tua baru menyadari, oh nggak ada itu otoritasnya. Jadi pelajaran yang kita bisa petik di sini adalah otoritas orang tua itu dibangun setahap demi setahap. Ibarat membangun rumah, rumah itu dibangun satu bata demi satu batu bata, nggak langsung sekaligus. Nah, otoritas orang tua juga demikian. Kalau pada usia 15 baru orang tua berminat menunjukkan otoritasnya, sedangkan sebelumnya anak itu dipuja-puji seperti dewa, ya anak itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa disuruh, orang tuanya justru yang akhirnya frustrasi. Ya kalau begitu, apa saran Pak Pol, Pak, terhadap orang tua? Ini kan masalah yang sangat serius gitu. Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, kalau kita memberikan pujian kepada anak, hendaklah kita berikannya secara spesifik dan berkala. Yang saya maksud adalah ini. Spesifik terhadap perbuatannya. Kadang-kadang kalau kita mau memuji pada kondisi tubuhnya atau kepandaiannya, bukan pada perbuatannya, sesuatu yang dibawanya sejak lahir, sekali-kali boleh. Sekali-sekali. Jangan terlalu sering, apalagi terus-menerus di depan dia. Jangan. Sekali-sekali kita katakan, wajahmu kok bagus ya, manis atau apa, rambutmu kok begini. Tapi jangan terlalu sering. Sebab ini adalah sesuatu yang dibawanya sejak lahir. Tapi kita lebih mau memberikan pujian pada perbuatan atau usaha. Jadi ulangan dapat 7, kalau dia sudah berusaha begitu keras kemarin malam, berikan pujian. Ulangan dapat 5 pun kalau dia sudah berusaha dengan begitu keras, kita tetap katakan, kamu sudah berusaha keras, dan itu yang paling penting, itu yang paling membuat papa atau mama bangga denganmu. Jadi, spesifik terhadap suatu perbuatan tertentu. Jangan sampai, tadi yang saya sudah katakan, memuji-muji anak, waduh anak saya pinter nih, anak saya ini, nggak spesifik lagi. Dan yang dipuji itu adalah bukannya usaha si anak, sesuatu yang memang sudah dia bawa dari lahir, pemberian Tuhan. Dan yang saya katakan adalah berkala ya. Jadi memuji itu ada batasnya. Jangan terus tanpa henti. Berkala. Ya. Kalau anak dengar papa mamanya memuji-muji dia di depan orang-orang terus menerus, dia pun merasakan sebetulnya sedikit banyak tekanan. Tekanan untuk menjadi anak yang sempurna. Bahwa dia haruslah seindah yang dikatakan oleh orang tuanya. Sedangkan dia tahu dia tidak seindah itu. Nah maka ada anak-anak yang karena nggak tahan dan nggak mampu hidup dalam tekanan seperti itu, akhirnya justru melakukan hal-hal yang berkebalikan dari yang orang tuanya katakan. Seolah-olah dia mau memecahkan mitos bahwa dia sempurna dengan cara melakukan hal yang sangat-sangat ditentang oleh orang tuanya. Seolah-olah dia ingin mengatakan, saya nggak sesempurna yang kau katakan dan saya nggak sanggup hidup sesuai dengan tuntutanmu. Ya, tapi pada awalnya itu biasanya anak dipuji-puji begitu juga merasa tidak senang gitu, tidak terlalu merasa nyaman gitu Pak Pol dengan pujian. Lalu dia merasa malu atau apa, itu perasaan apa ya Pak Pol? Pura-pura atau memang sungguh-sungguh dia malu? Jadi ada anak-anak yang memang akan merasa malu. Karena ya dia tahu dia tidaklah sebaik yang dikatakan orang tuanya. Dia mempunyai kekurangan dan keterbatasannya pula. Jadi ini membawa kita kepada poin yang berikutnya. Yaitu ada waktunya menunjukkan kekecewaan pada anak. Ada waktunya. Dan bukan hanya kekaguman. Ada tempat dan waktu menunjukkan kekaguman pada anak. Harus ya, jangan sampai kita nggak pernah menunjukkan kita kagum pada anak kita. Tapi ada waktunya menunjukkan kita kecewa. Ya nggak apa-apa. Ya, asalkan kita nggak berkubang pada kekecewaan itu, menyoroti sisi negatifnya, kekurangannya terus-menerus. Enggak. Ya kita katakan saya kecewa dengan tindakanmu. Misalkan anak kita berbohong. Dia pergi dengan siapa, tapi bilangnya pergi dengan yang lain. Kita katakan, saya kecewa engkau berbohong kepadaku. Atau misalkan dia belajarnya sembarangan, hasilnya jelek, kita katakan,
saya kecewa sebab seharusnya engkau bisa lebih baik dari ini. Jadi ada waktunya ya mengatakan saya kecewa kepada anak. Ya, tetapi di sana kan dibutuhkan suatu keseimbangan itu Pak Pol, antara pujian dan kekecewaan yang kita ungkapkan. Iya, jadi tentu ada waktu memberikan atau menyatakan kekaguman kita, ada waktunya yang kita mengutarakan kecewaan. Orang tua yang terus-menerus mengatakan saya kecewa padamu, kecewa pada kamu, itu juga tidak sehat ya, akan menjatuhkan spirit si anak. Iya, di dalam hal ini bagaimana orang tua itu harus mendisiplin anaknya? Jadi saran saya gini ya, jangan orang tua itu terlalu takut mendisiplin anak. Ya, sudah tentu jangan sembarangan melewati batas dalam mendisiplin anak. Tapi ini juga yang saya ingin katakan, jangan takut mendisiplin anak. Beberapa kali saya bertemu dengan orang tua di jalanan atau di supermarket atau di mana, yang saya lihat kok pada usia yang begitu kecil ya si anak itu mampu menguasai orang tua. Dan orang tua begitu merasa tak berdaya mengatur perilaku anak yang masih berumur misalnya 3 tahun. Jadi saya pikir, aduh apa yang terjadi ini nih? Tubuhnya 6 kali 7 kali lebih besar dari si anak. Kok bisa begitu nggak berdaya menghadapi anak yang baru berusia 3 tahun? Nah, jangan takut mendisiplin anak. Asalkan disiplin itu kita berikan dengan tepat. Disiplin yang tepat ya, tidak menghancurkan anak. Disiplin yang tepat hanyalah membatasi gerak anak sehingga dia tidak menjadi anak yang liar. Tanpa disiplin yang tepat, anak-anak memang bisa menjadi penguasa-penguasa di rumah kita. Ya, tetapi untuk disiplin seperti itu memang lebih gampang dilakukan di rumah, Pak Pol, daripada di luar rumah. Karena kita sebagai orang tua juga kadang-kadang sungkan itu, merasa tidak enak dilihat orang lain itu. Misalnya di restoran atau di supermarket yang tadi Pak Pol katakan, itu jadi kita itu salah tingkah kadang-kadang ya. Kali ini dituruti aja gitu. Tapi kalau di rumah kan lebih mudah gitu. Seringkali anak tahu itu Pak Gunawan, maka dia cenderung berulah di hadapan publik, di muka umum. Sebab ya dia sudah berpikir orang tua pasti malu untuk marah atau apa kepadanya. Nah, saran saya adalah enggak. Kalau di depan publik si anak sengaja berulah, nah saya juga nggak akan malu untuk menghukum dia di depan publik. Sebab nanti waktu dia menangis dan sebagainya, yang malu ya dia. Dan itu menjadi pelajaran buat dia untuk lain kali di depan publik, di depan umum, tidak lagi berulah. Gitu. Iya. Apakah ada saran yang lain, Bapak? Yang lain adalah ini. Jangan biarkan pengalaman masa lalu mengaburkan pendidikan anak yang benar. Ya, jadi tadi saya sudah singgung bahwa ada di antara kita orang tua yang dibesarkan secara tidak baik oleh orang tua kita. Masa lalu kita pahit sekali dan kita berjanji nggak akan memperlakukan anak seperti itu. Tapi jangan sampai ini mengaburkan pandangan atau penilaian kita bagaimana membesarkan anak dengan baik. Jangan kita ini mau menebus ya masa kelam kita itu dengan menyajikan sesuatu yang tidak realistik kepada anak-anak. Sebab itu akan mencelakakannya. Bukannya dia menjadi anak yang utuh, yang stabil, yang mantap, kuat. Dia menjadi anak yang tidak berimbang. Anak yang diidolakan, menuntut orang mengidolakannya, sehingga selalu menganggap semua orang harus memenuhi kehendaknya. Dan seolah-olah ya orang harus menyembahnya. Nah ini kan justru mencelakakan si anak, bukan menolongnya. Iya, kadang-kadang orang tua juga ini Bapak, karena dia harus bekerja mulai Senin sampai dengan Jumat, lah Sabtu Minggu itu dia curahkan perhatian seluruhnya kepada anak dan memenuhi semua tuntutan anak. Ya. Betul, dan kadang-kadang memang muncul dari rasa bersalah Pak Gunawan. Rasa bersalah kok tidak memberikan banyak waktu kepada anak, jadi apa yang anak minta atau apa terus diberikan. Dan untuk memenangkan hati si anak agar tetap si anak itu kok sayang kepada orang tua, dipuji-puji terus anak itu. Jadi enggak ya, memang pujian perlu diberikan kepada anak, namun tidak berlebihan dan jangan dilakukan secara membabi buta. Nah, apakah yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan ini, Mama?
Di Amsal 19 ayat 18, firman Tuhan berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang saya ambil dari NIV dikatakan, discipline your son, for in that there is hope. Ya, disiplinlah anakmu, karena disitulah letak harapan. Saya lebih suka terjemahnya ini sebetulnya. Ya, jadi waktu kita mendisiplin anak, kita sebetulnya menciptakan pengharapan bahwa ada masa depan. Kalau kita nggak mendisiplin anak, justru kita mematikan masa depan si anak. Dia makan masalah jadinya. Jadi anak yang diidolakan sebetulnya dirugikan. Karena masa depannya itu menjadi masa depan yang sangat bermasalah. Dalam pergaulannya dengan teman, nanti kalau dia sudah berumah tangga, beristri atau bersuami, dia akan menjadi masalah yang besar. Jadi justru kalau kita mau menciptakan masa depan bagi si anak, jangan idolakan si anak. Tetapi sampai pada batas tertentu, umur tertentu, apakah si anak yang pada masa kecilnya diidolakan oleh orang tuanya bisa menjadi sadar, Pak? Kalau dia menyadarinya karena bentukan lingkungan dan sebagainya, itu bagus. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan ada yang memang begitu. Ya, disadarkan oleh kehidupan nyata di luar bahwa dia tidaklah sesempurna itu. Ada juga yang disadarkan karena kejatuhannya, kegagalannya. Dia jatuh terperosok sekali, baru dia sadar. Begitu. Ada juga yang jatuh karena sengaja menjatuhkan diri, yaitu tidak sanggup lagi hidup sesuai dengan tuntutan orang tua seindah itu. Nggak sanggup lagi. Jadi seolah-olah tanpa disadari dia sengaja merusakkan semua idealisme orang tua pada dirinya. Nah, ini dia baru sadar. Jadi ada yang memang sadar karena pengalaman-pengalaman berikutnya. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan setia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengidolakan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.